warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi berbahagia, kita sering mendengar kata-kata umur, ya. Dan juga kita sering mendengar kata-kata ajal. Apakah sama umur dengan ajal? Ya. Umur itu adalah durasi atau jangka waktu, sedangkan ajal adalah batas. Maka Allah katakan walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajalnya, batasnya telah sampai, maka tidak bisa dimajukan 1 detik atau dimundurkan 1 detik. Tidak bisa. Itu ajal, batas. Sedangkan umur adalah durasi, lamanya. Ya, berapa durasi kita di dunia nih pada umumnya? Maka Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku atau lamanya umatku di dunia ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itulah dia. Ada orang durasinya 60 tahun. Habis pada saat itu, maka dia mesti berangkat. Ya, ketika datang mesti berangkat, itulah ajalnya, itulah batasnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maunya kita, tentu kita ketika berangkat ini berangkat dengan husnul khotimah. Ya, berangkat dalam keadaan yang baik, bukan dengan su'ul khotimah. Nah, bagaimana caranya? Tentu durasi yang kita miliki ini punya keberkahan gitu. Ya, punya keberkahan. Berapa lama durasi seseorang yang Allah berikan? Katakanlah si fulan 70 tahun. Ya, durasi dia hidup di dunia ini Allah kasih 70 tahun. Begitu 70 tahun, maka mesti dia meninggalkan dunia. Habis batasnya. Nih, habis batasnya. Nah, selama 70 tahun ini tentu dia berkecimpung gitu. Bercimpung dengan perbuatan. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Jejak apa yang dia tinggalkan? Jejak kebaikankah? Maka dia akan menuju ke tempat kebaikan. Jejak kemaksiatankah? Maka dia menuju ke tempat sesuatu yang buruk. Bekas apa yang ditinggalkan manusia? Maka pepatah mengatakan, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati, apa yang ditinggalkan? Nah, ini dia yang ditinggalkan ini gitu. Kalau belang ditinggalkan manusia itu parah ada. Ya. Ini yang menjadi masalah. Apa yang ditinggalkan manusia ketika dia sudah meninggalkan dunia ini? Itu penentuan ending dia itu. Ya, ending. Betapa banyak kita kenal dalam sejarah, harum namanya sampai kini. Sering kita sampaikan, katakanlah contohkan Bilal Geramah. Namanya harum sampai sekarang kan. Orang mau sudah azan ya, waktu sudah masuk. Tapi orang tidak ada yang mau azan. Yang ditanya orang siapa? Mana Bilal? Mana Bilal gitu. Padahal yang azan itu bukan Bilal namanya. Yang azan itu adalah muazin. Nah, saking harumnya nama Bilal berkenaan dengan sholat dengan azan ini, sampai sekarang orang masih menanyakan mana Bilal. Kenapa? Karena jejak yang ditinggalkan di dunia ini merupakan jejak-jejak kebaikan. Durasi yang Allah berikan kepada dia ketika di dunia
lamanya hidup itu dia jadikan untuk kebaikan. Ya, maka dia berangkat menuju tempat kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini target kita gitu. Bagaimana umur yang diberikan ini dapat keberkahan? Karena satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?" Kata Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, banyak amalnya. Lalu siapa manusia yang terburuk? Orang yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya, durasi umurnya lama di dunia ini, tapi penuh dengan maksiat. Ini manusia yang terburuk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang kita kejar itu adalah bagaimana di akhir limit yang Allah berikan, kita berakhir dengan husnul khotimah. Lalu apa yang kita kerjakan? Maka selama durasi yang Allah berikan itu, yang pertama kita hiasi durasi itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Sesuatu yang berkaitan dengan kita habiskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Apa yang melekat sama kita? Saya punya harta, saya punya jabatan, saya punya diri, ya, saya punya waktu. Semuanya ini kita bawa ke dalam kebaikan. Coba kita tengok. Sanggup harta dan diri menjadikan seseorang masuk surga. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan mengantarkan ke surga dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf masuk surga karena hartanya. Abu Bakar As-Siddiq masuk surga, hartanya juga, dirinya juga. Ya, pada umumnya sahabat itu yang melekat pada dirinya dia jadikan untuk kontribusi kebaikan yang bermanfaat gitu. Saya enggak punya harta, saya enggak punya kejayaan, enggak punya pangkat. Apa yang kita punya? Diri kita. Tengok, ada namanya Ammar bin Jammuh. Siapa Ammar bin Jammuh? Seorang yang pincang. Ya, seorang yang pincang. Di zaman Nabi, sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, Ammar bin Jammuh ini ingin nak pergi perang. Tapi karena dia pincang, dapat kerusahan dari Nabi. Kau tak apalah. Kau ini kan pincang. Tak apalah, kau tak ikut. Ya. Begitu dapat kerusahan, dia pulang ke rumahnya. Ya, sampai di rumah, maka istrinya bilang, "Bang, abang tak pulang." Ya, kata Nabi, "Saya pincang, dapat kerusahan." Ya, bilang aja bang penakut bang. Kata bininya. Ada enggak bini yang model itu pak? Kira-kira. Bilang aja bang, abang penakut, banyak alasan abang bang. Begitu istrinya bilang seperti ini, langsung dia berangkat. Bahkan dia berdoa, "Allahumma la turaddani ila ahli." Ya Allah, jangan kembalikan saya kepada keluargaku. Masya Allah. Begitu berangkat dia, jumpa Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya masuk surga dengan kaki yang pincang ini." Masya Allah, Pak. Tampil di medan juang syahid. Ketika istrinya menjemput mayatnya itu nak dibawa ke Madinah, dibawa onta, dinaikkan ke onta, onta diam saja, Pak. Tidak mau balik. Berulang-ulang dibajak, onta tidak mau, dipukul tidak mau juga balik. Lalu bilang, "Ya Rasulullah, gimana nih onta ini tidak mau bawa jasad Ammar bin Jammuh? Suami saya ngapa?" Kata Rasulullah, "Onta ini kayak diperintah tidak mau balik nih. Ada tidak ungkapannya dia kemarin nih sebelum berangkat?" "Ada Rasulullah." "Apa ungkapannya?" Dia berdoa, "Ya Allah, jangan kembalikan saya kepada keluargaku." Inilah yang menjadikan Ammar bin Jammuh, ya, mayatnya tak bisa pulang, dikuburkan di situ. Dengan apa dia masuk surga? Dengan kaki pincangnya. Ya, dengan kaki pincangnya masuk surga, Pak. Ini yang kita katakan, sesuatu yang kita miliki, jabatankah kita miliki, jadikan jabatan itu sebagai jalan untuk ke surga. Jangan jadikan untuk maksiat. Ya, ini yang harus kita usahakan, bahwa
durasi yang kita miliki itu bagaimana bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Ya, tidak punya harta, jiwa pun tidak susah, waktu kita tidak bisa. Ya, waktu kita ini bawa ke masjid. Ini barangkali tidak bisa berjihad, tidak bisa apa-apa, mungkin harta pun, ya, badan pun susah juga. Untuk ibadah dengan Allah saja gimana? Tidak juga bisa. Ya, ini yang nak mesti kita usahakan. Yang kedua, bagaimana kita ini berkah umur dan husnul khatimah endingnya? Ziyadul khair, bertambah kebaikan setiap waktu. Sekarang bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. Ada orang yang pergi haji. Dulu sebelum berangkat haji, dia tidak sholat. Begitu pulang haji, dia sholat berjamaah. Kemarin 1 bulan kita dalam bulan Ramadan, sholat berjamaah terjaga. Sebelum sholat Ramadan tak terjaga. Alhamdulillah sampai hari ini setelah Ramadan terjaga sholat. Ziyadul khair, bertambah kebaikan, Pak. Kita sudah terjaga sholat 5 waktu. Ditambah kebaikan dengan apa? Barangkali dengan sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnah. Ya, rawatib yang mengiring-iringi. Ditambah mungkin dengan tahajud dan duha. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita ini durasi umur ini selalu ada kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, berusaha untuk istiqomah. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana istiqomah? Kondisi apapun juga yang sampai kepada kita, maka kebaikan mesti kita lakukan. Ya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka berbagi dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ya, hujan hari, walaupun hujan lebat ada rusak tidak datang ke masjid, tapi karena menjaga istiqomah dia datang ke masjid gitu. Ya, datang ke masjid. Ada Sa'ban. Siapa Sa'ban? Sahabat Nabi, Pak. Lebih kurang rumahnya ke Masjid Nabawi itu 2 jam perjalanan. Ya, 2 jam perjalanan, Pak. Berangkat dari rumahnya 2 jam baru nyampe Masjid Nabawi. Tapi Sa'ban 5 waktu tak pernah terlambat takbiratul ula. Tidak pernah telat, Pak. Awak barajam dari rumah ke masjid. Barajam. Hanya kematian yang menjadikan Sa'ban itu tidak datang ke masjid. Padahal Madinah dulu tak sama dengan Madinah sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan. Singkat cerita, ketika mati dia, Nabi menjenguknya dari siap sholat subuh sampai sanaktu duha. Maka diceritakanlah istrinya. Di antara ungkapan istrinya, ya Rasulullah, kayaknya Sa'ban ini ada yang aneh. Apa yang aneh? Dia bilang begini, kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Ya, apa kata Nabi? Kau ingin tahu artinya? Iya. Ketika sakratul mautnya itu, Allah tampakkan bagaimana perjalanan dia dari rumah ke masjid, kemudian besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Karena besarnya kebaikan daripada hasil usahanya ke masjid istiqomah, sehingga dia berandai-andai, andaikan lebih jauh lagi daripada ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dia di situ. Ya, Allah turunkan malaikat, kasih kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Ini loh surga disediakan untuk kalian. Semoga umur kita selalu berada dalam keberkahan dan berakhir dengan husnul khotimah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.